Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam berkah, selalu bahagia. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Setiap hari Jumat kita akan ngobrol tentang hikmah dan inspirasi kehidupan. Di hari-hari lain juga silahkan untuk melihat video-video yang lainnya tentang inspirasi bisnis, inspirasi hidup, dunia pesantren, dunia menulis, dan inspirasi kehidupan pada setiap hari Jumat. Saya hari ini akan membahas tentang satu ayat, La tahzan, innallaha ma'ana. At-Taubah ayat 40. Sebelumnya, yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar manfaatnya lebih banyak. Sahabat Manjada Wajada, ini tentang kesedihan. Cocok sekali ya situasinya dengan sekarang. Pada masa pandemi ini kita banyak sekali orang-orang yang kehilangan banyak hal. Kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki, kehilangan orang-orang yang disayangi karena COVID-19, dan banyak sekali kehilangan-kehilangan. Ujian dari Allah yang turun ini begitu berat buat kita semuanya. Bahkan kita nggak pernah tahu ini kapan ujian ini akan berakhir. Itu yang paling berat sebenarnya. Kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak pernah tahu. Karena itu kita selalu jaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita jaga diri kita, imun tubuh kita, dengan konsumsi vitamin, olahraga, istirahat yang teratur, dan juga konsumsi ruh kita, ya, spiritualitas. Spiritualitas kita tetap bahagia, ya, jangan sampai kita sedih. Ini sesuai tema kita. Kesedihan itu menurunkan imun, yang itu akhirnya penyakit itu gampang masuk. Mengapa sih kita sedih? Ada beberapa penyebab mengapa kemudian kita sedih. Yang pertama, biasanya kita sedih itu karena kita merasa sendiri. Kita merasa sendiri, ada musibah, ada kesulitan. Kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang mau menolong kita, tidak ada orang lain yang membantu kita. Kita merasa sendiri. Ada yang sebelumnya orang-orang yang kita bantu, kita tolong, yang tadinya kita anggap kita udah baik banget pada dia, tapi pada saat kita kesulitan, kita kesusahan, apalagi pada saat kita sakit, ya, itu tidak, seakan-akan tidak peduli dengan kita. Kesedihan yang luar biasa, merasa diabaikan manusia, merasa diacuhkan, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga. Diabaikan atasan juga sama, ya. Diabaikan teman sekerja, diabaikan pasangan, diabaikan anak-anak, diabaikan orang tua. Merasa kita sendiri. Apa yang kita berbuat rasanya kok kita sudah berjuang maksimal, tidak dihargai oleh orang. Penyebab pertama, kesedihan. Penyebab kedua, itu karena kita gagal lagi dan lagi. Ditolak pacar, lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, putus asa. Akhirnya nggak mau nikah. Pekerjaan, bisnis gagal, satu gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal berkepanjangan, akhirnya berhenti. Kegagalan yang terus-menerus, kegagalan yang berulang terjadi, itu juga bisa menyebabkan kesedihan berkepanjangan dan putus asa. Ya, putus asa. Yang ketiga, kita merasa bahwa kita tidak lagi punya harapan untuk lebih baik, harapan untuk masa depan. Akhirnya kesedihan itu ada pada diri kita. Itulah diantara 3 penyebab utama mengapa kemudian kesedihan itu ada dalam diri kita. Bagaimana
biar kita tidak selalu dirundung oleh kesedihan. Yang pertama itu adalah mengubah cara berpikir kita. Karena sedih, gembira, bahagia, senang, susah. Karena sedih, bahagia, senang, susah, itu dimulainya dari pikiran. Yang penting itu bukan peristiwanya. Yang penting itu bagaimana cara kita merespon peristiwa tersebut. Kalau kita meresponnya dengan negatif, kita meresponnya dengan hal-hal yang membuat kita sedih, ya pasti sedih. Kalau memang ada sesuatu yang membuat kita terluka, ya kita rasakan saja luka itu, tidak apa-apa. Tapi jangan berkepanjangan. Berikan waktu. Kalau kita menerima musibah, kalau kita menerima sesuatu, berikan waktu untuk kita bersedih, tapi jangan berkepanjangan. Ubah sikap mental kita. Ubah sikap mental kita, itu yang akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Pandemi berkepanjangan, memang sedih kita, tapi ubah sikap mental kita. Bahwa ini, misalnya ini ya, cara Tuhan menguji kita sampai sejauh mana kita kreatif. Ini cara Allah menguji kita sejauh mana kita sabar. Inilah pendidikan yang diberikan Allah pada kita agar kita itu bekerja lebih keras, agar kita sadar ya bahwa kita masih banyak hal yang harus kita lakukan yang selama ini belum kita lakukan. Begitu cara kita untuk mengubah sesuatu. Begitu cara kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga pikiran kita itu tidak menyebabkan kesedihan. Apa yang ada di luar dari kita yang menimpa kita, itu kita hadapi dengan semangat positif, kita hadapi dengan sudut pandang yang baik, maka itu tidak akan pernah menjadi kesempatan. Hidup ini kan jangan tergantung itu dari kekuatan, jangan tergantung dari kondisi di luar kita. Ini kayak remote control nih. Kita punya remote control nih, remote control kehidupan. Kita yang menentukan nih, mau sedih, mau bahagia, itu kita yang menentukan. Jadi bukan peristiwa di luar kita, tapi pikiran kita yang harus menentukan bahwa saya harus bahagia, saya harus bergembira apapun situasi yang saya terima. Ya, pikiran kita harus kita ubah. Yang kedua, agar kita tidak bersedih, sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Tawakal itu bukan pada saat selesai bekerja, tapi justru dimulai dari awal. Sebelum kita memulai sesuatu, kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ini adalah untuk Allah. Bahwa ini adalah ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kan kita diajarkan. Sebelum makan kita Bismillah. Sebelum melakukan sesuatu kita ada niat baik. Niat bahwa ini adalah untuk Allah, niat ibadah, sehingga kita sertakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Setelah kita sertakan pada sebelum memulai sesuatu, jadi kita upayakan setiap kita melakukan sesuatu, baca bismillah. Yang kedua adalah pada saat kita melakukan sesuatu, itu juga sertakan Allah. Ya Allah, ini aku melakukan sesuatu karenamu. Niatkan seperti itu sehingga semangat kita itu tidak akan kendor, semangat kita tidak akan menurun. Karena kita tahu Allah mentenagai kita, memberikan tenaga buat kita untuk kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Energi yang Allah berikan itu luar biasa, memberikan kita semangat untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, setelah selesai bekerja, itu juga jangan lupa sertakan Allah, tawakal, ya. Pertama sebelum, pada saat melakukan, ketiga pada saat kita selesai melakukan itu tawakal kepada Allah. Sehingga kehidupan kita itu selalu dalam langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah langkah kita diridhoi oleh Allah, maka itulah ya jalan ketiga itu. Kita itu mendekat kepada Allah dengan berbagai cara. Ibadahnya yang wajib sholat, terus baca Qur'annya, memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, menjauhi larangan. Itu yang disebut sebagai takwa.
Kalau orang bertakwa, dekat dengan Allah, itu tidak ada namanya jalan buntu. Kenapa? Allah akan selalu kasih jalan keluar. Ini janji Allah, kalau kita bertakwa, akan Allah kasih jalan keluar. Dan hebatnya lagi nih, bukan hanya jalan keluar, tapi rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. At-Tolaq ayat 2 dan 3 nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Kita tidak pernah menduga bahwa rezeki itu datang dari sana. Tapi Allah akan berikan kalau kita bertakwa. Allah akan berikan kalau kita bertakwa. Takwa itu artinya dekat dengan Allah. Larangannya kita jauhi, kewajibannya kemudian kita jalankan. Sehingga apa? Hidup kita itu tidak ada ceritanya putus dari Allah. Jauh dari Allah tidak ada, putus dari Allah itu tidak ada. Karena ikatan kita sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, kalau kita bisa mengubah pikiran kita, maka semua akan selalu ada harapan. Tidak ada hidup ini tanpa ada harapan, tidak ada jalan buntu semuanya, tidak ada namanya terjal semuanya, pasti ada jalan keluarnya. Harapan itu selalu ada kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Kalau menggantungkan kepada manusia, ya pasti kita akan selalu kecewa. Jangan pernah menggantungkan pada manusia, gantungkan pada Allah. Insya Allah hidup kita itu akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram, hidup kita akan bahagia. Jangan pernah bersedih, Allah selalu bersama kita. Kalau kita sedang sedih, ya, itu selalu ingatkan diri sendiri, aduh kayak nggak ada Allah aja sih kok sedih. Kayak nggak punya Allah aja sih. Ngapain sedih? Kayak nggak ada Allah aja. Ngapain sedih? Kayak nggak punya Allah aja. Kalau itu sudah kita lakukan, maka nggak ada kesedihan dalam diri kita. Hilang, dan kita kemudian harapan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang akan membuat hidup kita bahagia. Sampai ketemu di rubrik hikmah setiap hari Jumat. Silahkan untuk melihat juga video-video motivasi yang lainnya di channel YouTube Akbar Zainuddin. Silahkan untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.